Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Ainun Makfira. Saya dari kelas I. Di video kali ini saya akan melanjutkan tugas video saya yang ke-8, yaitu membahas tentang pemahaman konsep aksiologi dalam filsafat ilmu. Jadi aksiologi itu ilmu yang merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia, karena dengan ilmu itu keperluan dan kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi secara cepat dan mudah, serta merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berutang kepada ilmu. Ilmu telah banyak mengubah wajah dunia, seperti hal memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang sulit lainnya. Dengan demikian, kemajuan ilmu juga manusia bisa merasakan kemudahan seperti transportasi, pemukiman yang mereka tinggalkan, dan pendidikan serta komunikasi. Kemudian timbullah pernyataan seperti apakah ilmu itu merupakan berkah penyelamat bagi manusia? Dan jawabannya itu memang sudah terbukti, dan kemajuan ilmu pengetahuan manusia dapat diciptakan sebagai bentuk teologi, bentuk teknologi. Misalnya itu seperti pembuatan bom yang pada awalnya untuk memudahkan kerja manusia, namun kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif yang menimbulkan malapetaka bagi manusia itu sendiri. Yang menggunakannya. Oke, lanjut. Disinilah ilmu harus diletakkan secara profesional dan memihak pada nilai-nilai kebaikan dan kemanusiaan. Sebab jika ilmu tidak berpihak kepada nilai-nilai dan kemanusiaan tersebut, maka akan terjadilah sebuah bencana dan malapetaka. Lanjut, proses ilmu pengetahuan menjadi sebuah teknologi yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tertentu, tidak terlepas dari ilmuwan tersebut. Seperti seorang ilmuwan yang akan menghadap pada kepentingan pribadi ataukah kepentingan masyarakat yang akan membawa pada persoalan etika, keilmuan, serta masalah bebas nilai. Oke, kita lanjut. Untuk lebih mengenal apa yang dimaksud dengan aksiologi tersebut, ada beberapa definisi tentang aksiologi. Yang pertama itu, aksiologi berasal dari kata aksio atau Yunani yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi itu adalah teori tentang nilai-nilai. Yang kedua, arti aksiologi yang terdapat di dalam bukunya Jujun S. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, bahwa aksiologi diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh tersebut. Yang ketiga, di sini ada menurut Bramel, aksiologi terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika. Yang kedua adalah expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Dan yang ketiga, sociopolitical life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Oke, lanjut yang keempat tentang definisi tentang aksiologi. Dijelaskan di sini aksiologi itu disamakan dengan value and valuation. Ada 3 bentuk value and valuation. Yang pertama itu nilai digunakan sebagai kata benda abstrak. Yang kedua, nilai sebagai kata benda konkret. Contohnya itu seperti ketika kita berkata sebuah nilai atau nilai-nilai, ia sering dipakai untuk merujuk kepada sesuatu yang bernilai, seperti nilainya, nilai dia, dan sistem nilai dia. Kemudian dipakai untuk apa? Yang memiliki nilai atau bernilai sebagai mana berlawanan dengan apa-apa yang tidak dianggap baik atau bernilai. Yang ketiga itu ada nilai yang digunakan sebagai kata kerja dalam ekspresi menilai, memberi nilai, dan dinilai. Menilai itu umumnya sinonim dengan evaluasi ketika hal tersebut secara aktif digunakan untuk menilai perbuatan seseorang. Kemudian dari definisi-definisi yang saya sebutkan sebelumnya mengenai aksiologi di atas, terlihat dengan jelas bahwa permasalahan yang utama adalah mengenai nilai. Jadi nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai tersebut. Teori tentang nilai yang ada dalam filsafat itu mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Oke, lanjut. Makna etika dipakai dalam 2 bentuk arti. Yang pertama itu merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai
penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Seperti ungkapan saya pernah belajar etika. Yang kedua itu merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal perbuatan-perbuatan manusia yang lain, seperti ia mengungkapkan ia bersifat etis atau ia adalah seseorang yang jujur atau pembunuhan merupakan suatu yang tidak susila. Oke, sedangkan etika menilai perbuatan manusia, maka lebih tepat kalau dikatakan bahwa objek formal etika adalah norma-norma kesusilaan manusia, dan dapat dikatakan bahwa pula etika mempelajari tingkah laku manusia. Oke, lanjut. Di sini dikatakan nilai objektif atau subjektif adalah sangat bergantung dari hasil pandangan yang muncul dari filsafat. Nilai akan menjadi subjektif apabila subjek sangat berperan dalam berbagai hal. Kesadaran manusia menjadi tokok ukur segalanya atau eksistensinya, maknanya dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis ataupun fisis. Dengan demikian, nilai subjektif akan selalu memperhatikan berbagai pandangan yang dimiliki akal budi manusia, seperti perasaan, intelektualitas, dan hasil nilai subjektif selalu akan mengarah kepada suka atau tidak sukanya seseorang, senang atau tidak senangnya. Misalnya, seseorang melihat matahari yang sedang terbenam di sore hari. Akibat yang dimunculkannya adalah menimbulkan rasa senang karena melihat betapa indahnya matahari terbenam itu. Ini merupakan salah satu subjektif dari seseorang yang dengan orang lain akan memiliki kualitas yang berbeda. Oke, lanjut. Nilai objektif jika dia tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Nilai objektif tersebut muncul karena adanya pandangan dalam filsafat tentang objektivisme. Objektivisme ini beranggapan bahwa tokok ukur suatu gagasan berada pada objeknya, sesuatu yang memiliki sadar secara realitas. Sesuatu yang memiliki sadar secara realitas itu benar-benar ada. Misalnya itu seperti kebenaran tidak tergantung pada pendapatan individu, melainkan pada objektivitas fakta. Kebenaran tidak diperkuat atau diperlemah oleh prosedur-prosedur. Kemudian bagaimana dengan nilai dalam ilmu pengetahuan? Seorang ilmuwan haruslah bebas dalam menentukan topik penelitian tersebut, bebas dalam hal melakukan eksperimen-eksperimen. Kebebasan inilah yang nantinya akan dapat mengukur kualitas kemampuan seseorang. Ketika seorang ilmuwan bekerja, ia hanya dapat tertuju pada proses kerja ilmiahnya saja dan tujuan agar penelitiannya berhasil dengan baik. Nilai objektif hanya menjadi tujuan utamanya dan tidak mau terikat dengan nilai-nilai subjektif seperti nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, nilai agama, nilai adat, dan nilai-nilai yang lainnya. Lanjut, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan telah menciptakan berbagai bentuk bagi manusia. Namun, apakah hal itu selalu demikian? Bahwa di sini dikatakan bahwa pengetahuan manusia terbatas dari kutub yang membawa malapetaka dan kerangsangan. Memang dengan jalan mempelajari teknologi sepertinya pembuatan bom atom, manusia bisa memanfaatkan wujud sebagai sumber energi bagi keselamatan manusia. Lanjut, menghadapi hal yang demikian, ilmu pengetahuan yang pada esensinya mempelajari alam sebagaimana adanya mulai dipertanyakan untuk apa sebenarnya ilmu itu harus dipergunakan. Dan jawabannya itu, untuk menjawab pertanyaan seperti itu, para ilmuwan ini harus berpaling ke hakikat yang moral, bahwa itu berkaitan dengan personal nilai-nilai moral. Oke, next. Dihadapkan dengan masalah moral dalam ekses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, para ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat. Golongan yang pertama itu ia berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologis. Dalam hal ini, ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya bagaimana. Apakah akan dipergunakan untuk tujuan yang baik ataukah tujuan yang buruk. Golongan yang pertama ini ingin melanjutkan tradisi kenetralan ilmu secara total seperti pada waktu era Galileo. Jadi selanjutnya golongan yang kedua itu berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya haruslah berlandaskan nilai-nilai moral. Golongan yang kedua ini mendasarkan pendapat pada beberapa hal. Yang pertama itu, ilmu secara faktual telah dipergunakan secara deduktif oleh manusia.
yang dibuktikan dengan adanya 2 perang dunia yang mempergunakan teknologi-teknologi keilmuan. Dan yang kedua, ilmu berkembang dengan pesat hingga kaum ilmuwan lebih mengetahui tentang akses-akses yang mungkin terjadi bila terjadi penyalahgunaan tersebut. Yang ketiga, ilmu telah berkembang sedemikian rupa di mana terdapat kemungkinan bahwa ilmu mengubah manusia dan kemanusiaan yang paling hakiki seperti pada kasus revolusi genetika dan teknik perbuatan sosial. Berdasarkan 3 hal yang di atas itu, maka golongan kedua itu berpendapat bahwa ilmu secara moral harus ditunjukkan untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan yang lain. Dan dari 2 pendapat golongan di atas kelihatannya netralitas ilmu terletak pada epistemologisnya saja, dan artinya tanpa berpihak kepada siapapun selain kepada kebenaran yang nyata. Sedangkan secara ontologis dan aksiologis, ilmuwan harus mampu menilai mana yang baik dan mana yang buruk, yang pada hakikatnya mengharuskan seseorang ilmuwan mempunyai landasan moral yang kuat. Tanpa ini, seorang ilmuwan akan lebih merupakan seseorang yang momok yang paling ditakutkan. Oke, lanjut. Etika keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan adalah agar seseorang itu dapat menghindari dan dari yang buruk ke dalam perilakunya, agar dapat menerapkan prinsip-prinsip yang moral, yaitu yang baik dan menghindari dari yang buruk ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan perilaku ilmiahnya. Ketika normatif menetapkan kaidah-kaidah yang mendasari pemberian penilaian terhadap perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita kerjakan dan seharusnya terjadi, serta menetapkan apa yang bertentangan dengan yang seharusnya terjadi. Oke, lanjut. Pokok persoalan dalam etika keilmuan itu selalu mengacu pada elemen-elemen kaidah moral, yaitu hati nurani, kebebasan, dan tanggung jawab. Nilai dan moral yang bersifat kegunaan. Hati nurani di sini adalah penghayatan tentang apa yang baik dan apa yang dihubungkan dengan perilaku manusia. Nilai dan norma yang harusnya berada pada etika keilmuan adalah nilai dan norma moral. Lalu, apa yang menjadi kriteria pada nilai dan norma moral itu tidak berdiri sendiri, tetapi ketika ia berada pada atau menjadi milik seseorang, ia akan menggabung dengan nilainya yang seperti nilai agama, hukum, budaya, dan sebagian yang lain. Yang paling utama dalam nilai moral adalah yang terkait dengan tanggung jawab seseorang. Norma moral menentukan apakah seseorang berlaku baik atau buruk dari sudut etis. Bagi seseorang ilmuwan, norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum. Oke, selanjutnya penerapan ilmu pengetahuan yang telah dihasilkan oleh para ilmuwan, apakah itu berupa teknologi maupun teori-teori emansipasi masyarakat, dan sebagiannya itu mestilah memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, nilai agama, nilai adat, dan nilai budaya. Ilmu itu berarti pengetahuan tersebut sudah tidak bebas nilai karena ilmu sudah berada di tengah-tengah masyarakat luas dan masyarakat yang akan mengujinya. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab yang berkaitan dengan penerapan teknologi di masyarakat yaitu menciptakan hal positif, namun tidak semua teknologi atau pengetahuan selalu memiliki dampak positif. Ketika berada di tengah masyarakat, kadangkala teknologi ini berdampak negatif. Misalnya masyarakat menolak atau mengklaim suatu teknologi yang bertentangan atau tidak sejalan dengan keinginan atau pandangan-pandangan mereka sebelumnya, seperti rekayasa genetik atau cloning manusia yang dapat dianggap bertentangan dengan kodrat manusia atau ajaran agama. Dalam persoalan ini perlu ada penjelasan lebih lanjut bagi seorang ilmuwan. Apabila ada semacam kritik terhadap ilmu, ia harus berjiwa besar, bersifat terbuka untuk menerima kritik dari masyarakat. Nah, tugas seorang ilmuwan itu harus menjelaskan hasil penelitian sejernih-jernihnya. Mungkin ada dasar rasionalitas dan metodologi yang tepat. Di bidang etika, tanggung jawab seorang ilmuwan bukanlah memberi informasi lagi, namun harus memberi contoh. Dia harus bersifat objektif, lebih terbuka, dan menerima kritik, menerima pendapat orang lain.
menerima kritik dan menerima pendapat orang lain, dan kukuh atas pendirian sendiri yang dianggap benar, dan kalau berani mengakui kesalahan. Semua sifat ini merupakan implikasi etis dari proses penemuan kebenaran secara ilmiah. Di tengah situasi di mana nilai mengalami kegoncangan, maka seorang ilmuwan harus tampil ke depan dan mengetahui dan memberitahu semuanya. Pengetahuan yang dimilikinya merupakan kekuatan yang akan memberinya keberanian. Jadi dari keberanian semua itu, jadi dengan pengetahuan yang dia miliki, ia akan mempunyai keberanian untuk menegaskan atau menyampaikan apa yang menurut ia benar dan salah. Hal yang harus sama dilakukan pada masyarakat sedang membangun seorang ilmuwan harus bersikap sebagai seorang pendidik dengan memberikan contoh yang baik. Kemudian jika ada pertanyaan bagaimana solusi bagi ilmuwan yang terkait dengan nilai-nilai. Jadi ilmu pengetahuan harus terbuka pada konteksnya. Dan dalam agamalah yang menjadi konteksnya itu, agama mengarahkan ilmu pengetahuan tersebut pada tujuan hakikinya, yakni memahami realitas alam dan memahami eksistensi Allah, agar manusia menjadi sadar pada hakikat pencipta dirinya dan tidak mengarah ke pengetahuan dan praksis pada kemudahan-kemudahan material duniawi. Solusi yang diberikan oleh Al-Quran terhadap ilmu pengetahuan yang terkait dengan nilai adalah dengan cara mengembalikan ilmu pengetahuan pada jalur yang semestinya, sehingga ia menjadi berkah dan rahmat pada manusia dan alam, bukan sebaliknya membawa mudarat. Selanjutnya, berdasarkan sejarah tradisi Islam, ilmu tidaklah berkembang pada arah yang tak terkendali, tapi ia harus bergerak pada arah maknawi dan umat berkuasa untuk mengendalikannya. Tentang tujuan ilmu pengetahuan, ada beberapa pendapat antara filosof dan para ulama. Sebagian berpendapat bahwa pengetahuan sendiri menunjukkan tujuan pokok bagi orang yang menekuninya, dan mereka ungkapkan tentang hal ini dengan ungkapan ilmu pengetahuan itu untuk ilmu pengetahuan, ilmu seni itu untuk seni, dan sastra untuk sastra, dan sebagian yang lain. Menurut mereka ilmu pengetahuan hanyalah sebagai objek kajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sendiri, sebagian yang lain dan cenderung berpendapat bahwa tujuan ilmu pengetahuan itu merupakan upaya para peneliti atau ilmuwan yang menjadikan ilmu pengetahuan tersebut sebagai alat untuk menambahkan kesenangan manusia dan dalam kehidupan yang sangat terbatas di muka bumi ini. Menurut pendapat yang kedua ini, ilmu pengetahuan itu untuk meringankan beban manusia atau untuk membuat manusia senang, karena dari ilmu pengetahuan itulah yang nantinya akan melahirkan teknologi jelas sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mengatasi berbagai masalah seperti kebutuhan pangan, sangan, energi, kesehatan, dan yang lainnya. Sedangkan pendapat yang lainnya cenderung menjadikan ilmu pengetahuan ini sebagai alat untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan bagi umat manusia secara keseluruhan. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari materi pemahaman konsep aksiologi tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk orang-orang yang menonton video saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.